Nabi bilang ucapkan yang hak walaupun itu pahit. Yang hak. Pertanyaan, cacian, makian, kebohongan, hoax, itu hak atau batil? Ada batil. Oh, mentang-mentang dia pejabat boleh dikatain? Haram. Oh, kalau muslim nggak boleh kita katain, tapi kalau muslimnya pejabat, muslimnya anggota dewan, muslimnya beda partai, muslimnya presiden, muslimnya gubernur, muslimnya wali kota, muslimnya bupati, boleh dikatain? Lah, tidak boleh dikatain. Kita bukan tukang caci maki. Itu tukang caci maki gelarnya iblis. Jangan kita pinjam gelarnya. Jangan kita pakai. Omongan kotor itu omongannya iblis, bukan omongan kita. Jangan kita pakai omongan itu. Disebutkan dahulu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, waktu kita haji tahun 98, datang ke tempatnya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, kita semuanya dijamu, hadir dalam majelis beliau. Kemudian berbicara Al-Habib Umar di majelis Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, kalimat yang membuat Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki takjub, kagum, dan mengulang, bertanya, mengklarifikasi kalimat tersebut. Di antara ucapannya, Al-Habib Umar menyebutkan, hingga diklarifikasi, ditanya, dipastikan, diulang, dikutip oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, bahwasanya kami ini para al-habaib, para sadah, para ulama, para masyayikh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu kami ini bersumber dari sumber yang sama, yang satu, walaupun pintunya berbeda-beda. Itu dimisalkan seperti Jabiyah. Jabiyah itu tempat ambil air wudhu. Di Tarim itu, di Hadramaut, ada sebuah tempat ambil air wudhu, kolam untuk orang ambil air wudhu. Nah, itu namanya Jabiyah. Itu masuk ke bilik Jabiyah itu, di dalam bilik, ya, kolamnya itu biasanya itu ada 4 bilik. Walaupun kolamnya berbeda-beda, tetapi di bawah itu airnya nyambung, sama barang. Di bawahnya itu bolong, nyambung, semuanya sama. Begitu. Tapi masuk pintunya dari yang berbeda-beda. Masya Allah, seperti Jabiyah. Walaupun pintunya berbeda-beda, dari syekh ini, dari sayyid ini, dari ulama ini, tetapi dari air yang sama, dari masyrab yang sama. Kalau memang dari masyrab yang sama, nah terus harusnya tidak akan timbul ada perselisihan dan permasalahan selama tujuan-tujuan duniawi tidak meracuni daripada orang-orang yang berada di bawah ini. Tapi kalau udah kemasukan hal-hal duniawi, nah itu yang membuat sengketa dan perselisihan di antara satu sama lain. Dan perselisihan ini tidak membuat guru-guru menjadi ridha, tidak membuat para masyayikh, para ulama menjadi senang muridnya saling ribut satu sama lain. Tidak. Mereka tidak ridha, mereka tidak senang. Sehingga kan Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, beliau bilang, saya heran dengan ulama yang ada di Mesir di zaman itu. Syekh Abdul Wahhab Sya'rani itu dia sampai tulis kitab Tanbihul Mughtarin tentang para ulama yang ada di zaman, di abadnya beliau, ulama yang ada di Qarn al-Ashir. Itu beliau mengatakan, saya heran dengan ulama yang ada di zaman saya. Kalau ngelihat muridnya duduk kepada ustadz yang lain, kepada syekh yang lain, marah, kesel, persis seperti perempuan ketika di madu. Sampai seperti itu. Ini merupakan kecacatan di dalam mabda, di dalam prinsip. Harusnya dia gembira. Dan tidak bisa kita memonopoli jalan menuju kepada Allah hanya melalui jalan saya saja, hanya melalui tarekat saya saja, hanya metode saya saja. Kalau bukan ini, semua orang di neraka. Itu bukan jalannya kita. Nggak bisa hal yang semacam ini. At-tariq al-musilah ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Kita sendiri, saya tadi jalan dari Surabaya ke sini, nggak tahu ada berapa ribu nafas. Kita bernafas. Oh, ini semua yang hadir, berapa jumlah nafas kita?
Nah sekarang jumlah semua nafas manusia ada berapa banyak? Jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia-manusia tersebut. Al-Imam Allamatuddin Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, beliau bilang dalam Rasyafat, fa inna faydha fadlihi fin nasi jalla 'anit taghyidi wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bi kulli hali. Anugerah Allah Ta'ala senantiasa ada, melimpah kepada manusia, nggak bisa dibatasin. Anugerah Allah Ta'ala hanya untuk kelompok ini, bukan untuk kelompok itu. Hanya untuk majelis ini, bukan untuk majelis itu. Tidak. Fadlullah itu semuanya ada pada semua manusia. Dan jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu demikian luas, demikian besar yang nggak bisa dimonopoli oleh zaman tertentu, kelompok tertentu, metode tertentu, mazhab tertentu. Kita gembira dengan adanya majelis yang semacam ini, majelis hijrah, ngajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita gembira? Sebab yang gembira bukan saya doang, semua orang juga gembira. Gembira ketika ada majelis kayak begini, semua gembira, senang. Ada orang sholawat, senang orang berzikir, senang orang taubat, senang orang kembali kepada Allah Ta'ala. Di mana gerangan orang yang berakal yang tidak senang dengan orang-orang yang zikir, yang mengaji, yang ibadat, yang taat? Harusnya dia senang, dia gembira. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Dawudu, man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, hambaku budak yang kabur dari Allah, kabur dari ketaatan kepada Allah, dikembalikan oleh para dai tersebut, jadi balik kepada Allah, taubat kepada Allah. Yang mengembalikan hambaku yang kabur ini, aku tulis orang ini sebagai patriot, sebagai pejuang sejati. Pejuang sejati bukan yang ngafirkan orang, pejuang sejati bukan yang memutus orang, pejuang sejati bukan yang menyembelih orang, yang jauhin orang dari Allah, tidak, tetapi yang mengembalikan manusia, membuat mereka balik dekat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam hadits qudsi kepada Sayyidina Daud, ala nabina wa alihi afdhalus salat wa azkat taslim. Sehingga Rasulullah SAW bilang, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Kamu membawa satu orang kembali ke jalan hidayat, membawa hidayat untuk satu orang, dia jadi taubat kepada Allah Ta'ala, jadi dekat, jadi beriman, jadi takwa, satu orang, maka itu lebih baik daripada kamu bawakan saya harta yang melimpah, rampasan perang, hewan ternak yang banyak. Tidak, satu orang balik, saya lebih gembira dengan taubatnya orang tersebut, baliknya imannya orang tersebut lebih menggembirakan hati saya daripada kamu bawakan saya hadiah yang mewah-mewah, dunia seisinya, kata Rasulullah. Nah ini sekarang di majelis ini berapa banyak orang yang balik, berapa banyak orang yang taubat, yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya nggak kenal dengan majelis semacam ini jadi kenal. Alhamdulillah, ini majelis menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang semacam ini majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis semacam ini manamdahillan Nabi, nggak ada yang kita puji melainkan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ngajak manusia kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ngajak orang maaf. Kita diajarkan oleh guru-guru kita, dipikulkan untuk nih beban dakwah dari para syuyukhna semuanya gitu, untuk ngajak orang ke Allah. Kita nggak ngajak orang ke partai, wala ngajak orang ke calon, wala ngajak orang ke duniawi kemanapun, enggak, kita nggak ngajak kemanapun. Kita ngajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke organisasi, wala ke organisasi. Nah, terus organisasi yang banyak di sini ada bagaimana? Organisasi yang benar adalah yang mengajak manusia melalui organisasinya, mengajak mereka kepada Allah. Bukankah demikian? Bukankah NU dibangun demikian dan organisasi-organisasi lainnya dibuat untuk mengajak orang melalui organisasinya,
Dia memfasilitasi orang melalui organisasinya, mengajak mereka kepada Allah Ta'ala, bukan mengajak kepada saya, bukan mengajak kepada pribadi saya, kepada majelis saya, kepada masjid saya, kepada madrasah saya, kepada yayasan saya, kepada pesantren saya, kepada kelompok saya, bukan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu Ta'ala ta'azamatuh. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa gerangan yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang ngajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan kepada Allah Ta'ala tidak memecah belah. Ajakan kepada Allah Ta'ala tidak menebarkan kedengkian, tidak menebarkan kebohongan, menebarkan kedengkian, menebarkan kebohongan, cacian, makian. Itu bukan alat yang bisa dipakai untuk mendekatkan orang kepada Allah Ta'ala. Itu jalan-jalan syaitan, bukan jalan Allah, bukan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita baca maulidnya Rasulullah, syama'ilnya Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad disifatkan dalam syama'il tersebut? Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, awwalahum ila makarimil akhlaqi, sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa, barra raufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, lahul khuluqus sahal wal lafdhul muhtawi 'ala al ma'na al jazl, idza da'ahu al miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa la bushafiqur rahim bil yatimi wal armalah. Syekh Abdurrahman Daiba bilang, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa, kana khuluquhul Qur'an, shimadhul ghufran, yansahu lil insan, yafsahu fil ihsan, ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi, idza dhuyya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabihi, man ra'ahu badihatan habah, wa idza da'ahu al miskin ajabah, yaqulul haqqa walau kana murwa wala yudmiru li muslimin ghisyan wala dhurra. Itu sifatnya Nabi. Ada dalam syama'il, Nabi Muhammad tukang caci maki, Nabi Muhammad kalau ngatain orang jago banget. Ada begitu? Tidak ada. Nabi lembut, Nabi santun, Nabi berakhlak, semuanya cinta kepada Rasulullah, perbuatannya indah, ucapannya indah, niatnya indah, tekadnya indah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalimat terakhir tadi dari ucapan Syekh Abdurrahman Daibai, yaqulul haq, Nabi mengucapkan yang hak, yang benar, walaupun pahit. Suka nggak suka, orang suka orang nggak suka, Nabi ucapkan yang hak walaupun pahit. Kan banyak dipakai gulil haqqa walau kana murra. Terus Nabi bilang ucapkan yang hak walaupun itu pahit, yang hak. Pertanyaan, cacian, makian, kebohongan, hoax, itu hak atau batil? Ada batil. Batil. Mengucapkan yang hak bukan yang hoax. Yang hak. Kebohongan ada batil. Cacian ada batil. Provokasi batil. Ghibah, gosip, mencaci maki orang ada batil, bukan yang hak, ada batil. Nabi yaqulul haq walaupun pahit. Adapun cacian makian itu adalah batil dan pahit lagi. Nabi bilang yang hak walaupun itu pahit. Terus satu poin, wala yudhmir li muslimin ghisyan wala durra. Tidak memendam di dalam hatinya kebencian atau niat busuk mengganggu muslim manapun juga. Muslim manapun juga. Enggak ada niat buruk kepada muslim manapun juga. Pertanyaannya, ini yang hadir semuanya muslim kan? Jangan ada niat busuk, prasangka buruk, atau keinginan mengganggu siapapun yang ada di majelis. Semuanya muslim. Dan termasuk muslim juga, ulama, sesama ulama muslimin. Harusnya menjadi orang yang paling terdepan untuk mempromosikan jangan saling mengganggu. Jangan memendam kedengkian, kebencian kepada siapapun. Kita harus menjadi orang yang paling terdepan. Nggak boleh mengganggu muslim. Mau muslimnya itu tetangga, lingkungan, ulama, atau muslimnya bahkan pejabat. Pejabat juga muslim. Mentang-mentang dia pejabat boleh dikatain. Haram.
Oh, kalau muslim nggak boleh kita katain, tapi kalau muslimnya pejabat, muslimnya anggota dewan, muslimnya beda partai, muslimnya presiden, muslimnya gubernur, muslimnya wali kota, muslimnya bupati, boleh dikatain? Lah, tidak boleh dikatain. Kita bukan tukang caci maki. Itu tukang caci maki gelarnya iblis. Jangan kita pinjam gelarnya. Jangan kita pakai. Omongan kotor itu omongannya iblis, bukan omongan kita. Jangan kita pakai omongan itu. Kejahatan, keburukan, cacian, makian, membahayakan orang, itu kerjaannya iblis, bukan kerjaannya kita. Kerjaan kita dengan ilmu, kerjaan kita dakwah, kerjaan kita akhlak. Dan sungguh penistaan, wallah penistaan. Apa penistaan? Ketika ada orang badut, tahu badut? Ya, kalau di Jakarta tuh Betawi ada namanya ondel-ondel. Kalau di sini ada gak namanya? Badut, ondel-ondel. Terus dibilang, oh ini Nabi Muhammad kayak begini. Ada penistaan kan? Ada penistaan terhadap Nabi. Begitu juga ketika buku komik, dongeng, primbon, tahu primbon? Primbon, buku hayalan, koran, dibilang ini adalah firman Allah dan sabda Rasul. Itu penistaan. Kurang ajar hal yang demikian. Begitu juga penistaan, cacian, makian, kebohongan, provokasi, menyebar kedengkian, terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar, ada penistaan dengan nahi mungkar. Nahi mungkar magam yang agung, kerjaannya Nabi Muhammad. Cacian, makian, provokasi kerjaannya syaitan. Kamu samakan kerjaan syaitan dengan kerjaan Nabi Muhammad. Ada gilat adab di dalam magamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menodai kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Mu'minin satu sama lain, mereka saling bersaudara. Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Seandainya ada satu anak, ya, dia ribut satu sama lain, tahu-tahu abahnya bilang, sudah, jangan saling ribut, lupakan semuanya. Demi ayahnya, ya udahlah, kita akur, lupakan perbedaan kita. Dan ini sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarkan kepada kita untuk tidak saling berselisih satu sama lain. La tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki satu sama lain. Mau dikemanakan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala berfirman, wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian saling berselisih, nanti kalian akan gagal. Jangan saling berselisih, nanti kalian akan gagal. Kita baca managib guru-guru kita, ulama kita. Asy-Syaikh Khalil Bangkalan, adakah di managibnya beliau ngegosipin orang, ngatain orang, mencaci maki orang? Tidak ada. Dalam managib Sunan Ampel, ada gak disebut Sunan Ampel mencaci maki orang, gosipin orang, memprovokasi orang? Tidak ada. Dalam managib riwayat hidup As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Abbas, adakah mereka ini tukang gosip orang? Wah, ini tukang gosip, tukang maki, tukang caci? Adakah? Lah. Dalam managibnya Syekh Ismail, adakah mereka tukang maki, tukang caci, tukang gosip? Tidak ada. Begitu juga di dalam managib para ulama-ulama yang lain, managibnya Kiai Hamid dan juga para ulama lainnya, mereka persis seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau bilang, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba. Saya kehilangan manusia-manusia agung, manusia mulia. Siapa gerangan mereka? Orang-orang yang seumur hidupnya nggak pernah terpisahkan dari zikir, dari ilmu, dari kitab. Itu kerjaannya mereka. Kerjaannya bukan gosip.
sibuk dengan ilmu, dengan zikir, dengan kitab, radhiyallahu anhum wa ardahum. Di antara ulama kita, para masyayikhna yang terdahulu, sampai nggak tahu nilai mata uang, dia nggak tahu. Minal mutaakhirin min ulama'ina, yang tidak tahu alamat rumahnya sendiri, nomor telepon rumahnya berapa, dia nggak tahu. Masyghul, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara guru kita bahkan nggak tahu nama presidennya sendiri. Guru kami Al-Habib Halil Masyhur rahimahullah bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, presiden datang ke tempatnya, yang kita hormati Bapak Presiden, terbolak-balik namanya, sampai dia tanya, Pak siapa nama ente? Dia tanya, nggak tahu, nggak hafal, sampai sedemikian rupanya. Kenapa? Tapi tanya khilaf para ulama, khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli, khilaf antara Nawawi dan Rafi'i, khilaf antara para ulama ini, khilaf yang ada dalam bab ini, dalam masalah ini, dia bakal sebutkan semuanya dengan detail. Tapi tanya tentang dunia lah, nggak tahu. Apakah mereka bodoh, masa bodoh dengan hal tersebut? Lah, mereka cerdas.